Abu Lahab atau yang memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Abu Lahab tumbuh dalam lingkungan terhormat sebagai bagian dari Bani Hashim, salah satu suku Quraisy yang terkemuka di Mekah. Kehidupan masa kecil Abu Lahab dihabiskan dalam kemewahan dan kemakmuran berkat kedudukannya sebagai anggota keluarga besar Abdul Muthalib, seorang tokoh berpengaruh di Mekah. Keluarga Abdul Muthalib dikenal sebagai penjaga Ka'bah, sehingga Abu Lahab menikmati status sosial yang tinggi sejak kecil. Ketika menginjak dewasa, Abu Lahab dikenal sebagai seorang yang memiliki kedudukan terhormat di kalangan Quraisy. Nama Abu Lahab sendiri diambil dari arti bapak api, yang merujuk pada wajahnya yang berseri-seri atau kepribadiannya yang berapi-api. Namun, tidak seperti nama lainnya, julukan ini kelak menjadi simbol ironi, karena dalam Islam, ia dianggap akan dihukum dengan api neraka atas perbuatannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah seorang yang sangat terobsesi pada kekayaan dan status sosial. Ia memiliki pengaruh besar di Mekah dan dihormati banyak orang. Sebagai seorang yang disegani, ia memiliki kekuasaan dan seringkali berperan dalam keputusan-keputusan besar di kalangan Quraisy. Ia juga dikenal keras kepala dan sangat menjaga harga diri serta kedudukannya. Hal yang membuatnya sulit menerima ide-ide baru yang berbeda dari keyakinannya. Pada awalnya, hubungan Abu Lahab dengan Muhammad SAW cukup baik. Muhammad adalah keponakannya, dan seperti paman-paman yang lain, Abu Lahab melihat keponakannya ini sebagai bagian dari keluarga yang harus dijaga. Namun, situasi berubah drastis ketika Muhammad mengumumkan kerasulannya dan mulai mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah yang Maha Esa, serta meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Seruan ini membuat Abu Lahab merasa terancam, karena jika ajaran Islam menyebar luas, ia khawatir akan kehilangan status dan pengaruhnya di kalangan Quraisy. Bagi Abu Lahab, ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan merusak tradisi nenek moyang mereka dan menurunkan martabat kaum Quraisy yang bangga akan berhala-berhala mereka. Sikap permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad mulai terlihat jelas saat Nabi Muhammad mengumpulkan keluarganya dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Ketika Nabi berdiri di Bukit Syafa dan memanggil penduduk Mekah untuk mengumumkan misinya, Abu Lahab yang mendengar seruan itu dengan marah berteriak, "Celakalah engkau Muhammad, untuk inikah kau kumpulkan kami?" Teriakan ini menjadi titik awal permusuhannya yang sengit terhadap Nabi dan ajaran Islam. Bersama istrinya, Ummu Jamil, Abu Lahab terus menentang dakwah Islam dengan berbagai cara. Ummu Jamil bahkan menyebarkan duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad untuk menyakiti beliau. Mereka tidak segan-segan melakukan pelecehan, fitnah, dan tindakan-tindakan kasar lainnya terhadap Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Kebencian mereka terhadap Islam begitu kuat hingga setiap kesempatan digunakan untuk merendahkan dan menghina ajaran Islam. Penentangan Abu Lahab yang keras terhadap Nabi Muhammad SAW mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga diturunkan surat Al-Lahab dalam Al-Quran. Surat ini secara khusus menegaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan mengalami azab di akhirat karena kejahatan yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad dan Islam. Dalam surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, serta menyebutkan bahwa harta kekayaannya tidak akan bermanfaat baginya kelak. Turunnya surat ini menjadi peringatan bagi Abu Lahab, namun ia tetap kukuh dalam permusuhannya. Abu Lahab dan istrinya justru semakin berani melakukan tindakan-tindakan yang lebih kasar terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagi Abu Lahab, perlawanan terhadap Islam sudah menjadi misi hidupnya, karena ia tidak ingin menerima kenyataan bahwa keyakinan dan kedudukannya di kalangan Quraisy tergantikan oleh ajaran baru. Nasib Abu Lahab berubah setelah kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Kabar kekalahan ini membuatnya sangat terpukul. Ia merasa kehilangan kehormatan di mata kaumnya, terutama setelah banyak pemimpin Quraisy yang tewas dalam perang tersebut. Tidak lama setelah itu, Abu Lahab jatuh sakit parah. Menurut beberapa riwayat, ia terkena penyakit kulit yang menular dan menimbulkan bau busuk yang sangat kuat.
Penyakit ini membuatnya dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sekitar karena mereka merasa jijik dan takut tertular penyakit tersebut. Dalam kondisi sakit yang sangat parah, Abu Lahab menghabiskan sisa hidupnya dengan menderita. Tidak ada yang peduli padanya atau bersedia merawatnya. Setelah kematiannya, bahkan keluarganya sendiri enggan untuk mengurus jenazahnya. Mereka memakamkan Abu Lahab dengan cara yang tidak layak, hanya dengan melemparkan tanah dan batu ke atas tubuhnya dari kejauhan untuk menghindari penyakit yang mungkin bisa menular. Kisah hidup Abu Lahab menjadi salah satu contoh bagaimana kekerasan hati dan kesombongan bisa membawa seseorang pada kehancuran. Meskipun ia adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keselamatan, permusuhannya terhadap Islam justru membuatnya dicatat sebagai salah satu musuh Allah yang terkutuk. Kisah Abu Lahab juga menjadi pengingat bahwa harta, kedudukan, dan pengaruh sosial tidak akan bermanfaat jika tidak diiringi dengan keimanan dan kebaikan.